We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Bondan Suryaning Tias, seorang painter, art teacher, book illustrator, founder keluko.id. Wow. Iya. Oke, Mas Bondan, Anda menuliskan yang penting happy, itu yang selalu terlintas dari pemikiran wong cilik. Iya. Apakah itu pernah menjadi pemikiran Mas Bondan sewaktu masih berjuang untuk berada di posisi sekarang ini, Mas? Silakan, Mas. Sebetulnya pada saat saya di Institut Seni Indonesia, di sana itu kan karena kesukaan atau keceriaan saya terhadap seni, mengakibatkan saya mendaftar di salah satu universitas terbesar ya, di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan sebetulnya untuk masuk ke sana itu saya banyak rintangan, Pak. Terutama dari keluarga yang pada waktu itu kurang setuju. Tapi dengan berbagai macam cara saya bisa masuk ke sana, dan akhirnya saya masuk ke jurusan desain interior, Pak, bukan lukis malah. Jadi desain interior. Nah, di sana saya berkecimpung di bidang desain, tetapi hobi saya dari kecil itu memang, dan cita-cita saya itu memang melukis. Dari kecintaan saya itulah yang mengakibatkan saya itu kenapa dari rintangan-rintangan yang saya dapat itu kenapa harus susah gitu. Jadi saya melihat dari sisi yang positif, dari masa depan. Jadi saya melihat dari sisi positif dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Apakah itu tukang beca, apakah itu dia bakul jamu. Karena di lingkungan di depan kampus itu kan pasar tradisional. Yang di sana orang-orang saya lihat itu mereka enjoy aja. Jadi mereka suka, bahagia. Kalau misalnya bahasa Jawanya itu ya semuanya itu ya dilakukan kalau bahasa Jawanya dilakoni kanthi laku, urip kuwi dilakoni kanthi laku. Kalau bahasa Jawanya gitu, Pak. Jadi hidup itu bukan dipikirkan tapi ya dilakukan aja sesuai dengan hakikat kita sebagai manusia. Begitu. Dijalani saja. Iya. Jadi inspirasi orang kecil itulah yang mengakibatkan saya tergerak untuk melihat dari sisi yang positif dari setiap manusia. Karena kebahagiaan itu adalah hak dari setiap manusia. Apakah itu orang kaya, apakah itu orang miskin, itu sebetulnya yang namanya bahagia dan jatuh cinta, itu sama rasanya. Jadi kalau misalnya orang bahagia itu mendapatkan 1.000 perak untuk mendapatkan gorengan karena lapar, dia akan merasa bahagia dan mungkin akan tersenyum dengan gigitan yang pertama. Begitu juga orang yang kaya, dia makan steak, ya dia senang karena dia bisa makan steak. Tetapi perasaan itu apakah sama? Kalau menurut saya sama. Begitu juga orang jatuh cinta. Orang konglomerat, antara konglomerat mereka jatuh cinta. Tetapi antara orang bakul jamu dan pengayuh sepeda beca, kalau mereka jatuh cinta, perasaannya bahagia atau perasaan kangen itu sama. Karena hakikat mereka itu yang membedakan adalah status sosial, tapi rasa itu kan dari Tuhan yang memberikan dia kebahagiaan, dan rasa itu adalah Tuhan. Jadi
apakah dia konglomerat, apakah dia orang miskin, tetap sama. Kalau jatuh cinta, ya sejuta rasanya gitu, Pak. Oke, oke. Nah, berarti yang intinya yang penting adalah happy ya, Mas Bondan ya? Ya, kalau saya sendiri melihat dari sisi eh, kebahagiaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya orang lagi mengamen, tetapi saya melihat objek-objek dari seni lukis bukan dari penderitaan dia pada waktu mengamen, tetapi pada saat dia sedang menghitung hasil. Nah, itulah momen itu yang saya ambil. Jadi pada waktu orang yang menghitung hasil itu pasti dia lagi senang. Karena, oh hari ini sudah mendapatkan berapa ribu keping untuk makan hari ini bisa gitu. Begitu Pak, dari sudut pandang saya. Jadi rasa optimis. Kenapa kok dalam lukisan-lukisan saya itu matanya terbelalak, pasti agak besar. Karena itu sebetulnya tujuan saya adalah rasa optimis dari setiap orang di dalam lukisan saya. Itu yang mau Dan saya saya tanyakan sebetulnya. ya, Itu yang mau saya tanyakan. Dan wajah-wajah yang dilukis Mas Bondan itu walaupun sedih ya mesti happy gitu loh. kalau bukan sedih sih sebetulnya, meskipun dia menderita hidupnya, tetapi bahagia hatinya gitu Pak. Nah itu, iya, 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 iya. Ya, Iya. itu yang saya lihat itu. Itu sih, kalau misalnya orang yang lagi mengayuh sepeda itu kan capek, tetapi dia saya berpikirnya setelah ini dia mendapatkan rupiah untuk dia setidaknya hari ini sudah dapat penumpang satu gitu Pak. Oke, oke. Nah, Mas Bondan juga Itu sih. menulis, ya, Mas Bondan juga menulis nikmati saja, yang penting merdeka. Urip kuwi kudu dinikmati ya. Iya, heeh. Ya. Jadi Apakah urip itu apa memang harus ya, apakah pernah ada waktu Mas Bondan tidak menikmati hidup sehingga mencari cara hidup yang lebih nikmat, Mas? Silakan. dari setiap jadi gini, dari setiap hidup itu pasti ada yang namanya rintangan, ya kan Pak? Rintangan, cobaan itu pasti ada. Tetapi bagaimana menghadapi satu rintangan itu yang kadang-kadang itu ada yang baik, ada yang tidak. Tetapi saya selalu berpikir tentang hal yang positif. Positif bahwa apa yang saya alami hari ini itu pasti ada tujuan. Tujuan apakah itu tujuan dari Tuhan memberikan saya cobaan ataukah memang keteledoran saya terhadap apa yang sudah saya lakukan sebetulnya. Jadi kalau misalnya saya melakukan ini, pasti saya kena seperti ini. Ya mungkin itu sebab akibat, tetapi yang terpenting bagi saya adalah apapun yang sudah digariskan, itu saya jalani saja. Saya jalani, ya dengan apa? Dengan hati yang riang. Karena dengan hati yang riang, semuanya itu sepertinya itu semua unsur positif itu masuk kan ke dalam diri kita. Kalau misalnya unsur-unsur negatif kita hanya mengeluh dan lain sebagainya, ya malah kurang bagus Pak, jadinya malah pusing sendiri. Lebih bagus saya hadapi aja, satu persatu dibuka, diselesaikan permasalahannya, baru, oh solusinya seperti ini, baru kita jalin lagi. Meskipun itu harus mundur 1 langkah, 2 langkah, tetapi setelah itu maju lagi, seperti itu Pak. Wow, wow. Nah, ada kutipan dari John W. Gardner yang Bapak tulis juga. Hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus. Lalu Mas Bondan melanjutkan, kalau salah, improve your life dengan cara doodling dari garis-garis yang salah menjadi bentuk sesuai imajinasimu. Iya iya. Wow. Bapak sendiri tahu yang namanya doodling ya, Pak, ya? Ya, 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 ya. Nah, doodling itu, misalnya melihat di angkasa,
terus melihat awan. Awan kok seperti merpati ya? Itu kan sesuai dengan imajinasinya masing-masing kan Pak ya. Yang satu seperti merpati, awan yang satu seperti kelinci dan lain sebagainya. Nah, di dalam hidup itu kan juga seperti itu. Pada saat itu hidup itu kan seperti kita menggambar tetapi tanpa goresan, tanpa penghapus. Karena kalau sudah dicoret, sudah nggak bisa dihapus, Pak. Kan kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu. Nah, bagaimana memperbaiki dari garis-garis yang sudah kita lakukan di dalam hidup itu? Ya, makanya saya gabung antara seni lukis dan juga kehidupan. Karena di dalam kehidupan itu garis-garis yang kita lakukan itu adalah masa lalu. Nah, setelah jadi atau salah, bagaimana ya membuat supaya garis itu bagus di dalam lukisan itu. Begitu juga bagus di dalam hidup kita. Bagaimanapun juga, kalau misalnya doodling atau lukisan yang sudah kita gambar itu, atau hidup yang sudah kita gambar itu akan berharga kalau misalnya lukisan itu selesai, Pak. Kalau misalnya lukisan selesai dan ditandatangani, baru bahwa lukisan itu sudah jadi dan layak untuk dipamerkan. Begitu juga hidup. Hidup itu kan bukan terus berhenti, setelah itu ngambek, habis itu selesai. Enggak kan? Harus diselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara garis-garis dari setiap goresan kehidupan kita itu menjadikan sesuatu yang kita bukan impikan mungkin, tetapi sesuatu yang kita kreasikan dengan kreativitas di dalam hidup kita. Ada seseorang yang kebetulan dia itu suka menggambar, tetapi karena dia tidak punya dana, dia tidak bisa kuliah di seni rupa. Tetapi bisa juga dia dengan improvisasi belajar dari orang lain, akhirnya dia bisa melukis dan belajar. Dan banyak orang-orang yang hidup tanpa edukasi yang bagus, tetapi menjadi pelukis yang handal atau menjadi pelukis yang hebat. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Itu. Nah, apakah gambaran itu harus indah atau ya bagaimana, Pak? Gambaran itu indah itu kan sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi begini Pak, kalau misalnya kita bedakan ada dua. Yang satu itu realis, yang satu abstrak. Abstrak itu apakah indah? Kalau misalnya dilihat dari sudut pandang realis atau naturalis. Naturalis itu memandang sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu kan realis. Nah, pada saat abstrak, apakah dia indah? Dia indah kalau dilihat dengan rasa. Nah, begitu kan, Pak? Pada saat kita itu membuat satu lukisan abstrak, berarti dia mampu dan tahu punya kemampuan untuk memulai melukis dan kapan dia harus berhenti. Itulah abstrak. Pada saat dia menggores garis dan lain sebagainya, terus dia melihat satu keindahan, berhenti. Karena kalau misalnya dia tidak tahu, dia himpas. Dia mencari-cari terus, yang akhirnya tanpa arah. Nah, tetapi kalau realis enggak, Pak. Kalau realis itu adalah satu hal yang sudah pasti, terukur. Kalau terukur itu ya, kalau hidung itu ya bentuknya seperti ini, sudah terukur. Kalau misalnya anatomi dari manusia itu, dari bentuk tubuh ideal itu adalah 8 kali besar kepala. Bahu adalah 2 kali besar kepala. Itu kan sudah seperti arsitektur itu kan sudah ada ergonomisnya, itu kan sudah ada, Pak. Nah, kalau misalnya abstrak beda. Kalau abstrak itu adalah melihat sesuatu sesuai dengan rasa. Rasa dari siapa? Dari setiap melihat. Orang yang melihat itu. Nah, bagaimana caranya melihat sesuatu yang abstrak? Ya, orang harus belajar tentang dunia abstrak itu sendiri. Nah, begitu juga, apakah setiap lukisan itu harus indah? Kalau menurut saya, ya. Kalau menurut saya, ini kan pendapat pribadi, kalau menurut saya ya. Tetapi dilihat dari sudut pandang mana. Makanya sebagai seorang seniman, biasanya kalau saya membaca buku-buku dari berbagai macam aliran, sehingga saya bisa melihat setiap lukisan yang saya lihat.
Misalnya abstrak berarti saya menggunakan kacamata abstrak. Kalau realis menggunakan kacamata realis. Kalau kubisme menggunakan kacamata kubisme. Jadi saya melihat keindahan itu di dalam lukisan itu. Begitu, Pak. Oke, oke. Dan Mas Bondan sebagai pelukis membuat atau melukiskan kehidupan ini harus realis atau abstrak, Mas? Kalau saya terukur. Terukur berarti realis. Oke. Realis, tapi kalau saya itu kan alirannya realis karikatural. Jadi realis karikatural. Realis karikatural itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak realis banget. Kepalanya lebih besar, nggak ada masalah. Tetapi tetap aja ada unsur lucunya. Makanya di dalam hidup, kalau saya sih lebih senang tertawa daripada menangis, Pak. Jadi, gitu. Oke. Jadi kalau hidup saya ambil dari sudut apa? Dari sudut pandang realis karikatural. Jadi dalam hidup itu terukur, tetapi ada jenakanya. Karena apa yang kita lakukan itu kan berat, tetapi kalau misalnya dilakukan dengan riang, biasanya lebih mudah itu, Pak. Wow, Gitu. wow, wow. Nah, Mas Bondan sering menulis endapkan rasa ya. Apa ya dan bagaimana cara kita mengendapkan rasa ini, Mas? Rasa Silakan. ya. Dalam setiap hidup itu kan ada 7 hari misalnya. Ini umpamanya aja, Pak. Ada 7 hari. Dalam 7 hari itu 1 hari Minggu. Itu kalau saya ya ke gereja supaya mengendapkan perasaan dan menghilangkan perasaan-perasaan pada waktu 6 hari yang lalu, yaitu bekerja dan lain sebagainya. Itu saya hilangkan. Setelah itu saya menghadap Tuhan, bahwa saya ingin ya bersyukur atas apa yang sudah saya lakukan selama 6 hari. Nah, itu kan kehidupan sehari-hari. Begitu juga rasa, Pak. Tetapi kalau misalnya rasa atau melukis, itu kalau misalnya setiap hari melukis, itu kering, Pak, jadinya. Begitu juga hidup itu kan, saya juga kering. Intinya itu pada waktu melukis hanya akan ada rutinitas atau pengulangan. Jadi nggak ada kreativitas, Pak. Jadi pada waktu kita menggambar, akhirnya kalau misalnya kita lihat dalam waktu 7 hari misalnya atau 1 bulan itu terus menggambar tanpa endapan. Itu yang kita hasilkan itu kalau dijejer itunya, Pak, lukisannya hampir mirip, Pak. Oke, oke. Nah, untuk supaya itu tidak terjadi, itu biasanya diendapkan. Diendapkan itu diam sejenak dan melakukan aktivitas yang berbeda atau mencari literatur atau melihat film atau apapun yang bisa melupakan itu. Setelah itu bekerja lagi. Yang kemarin itu lupa, Pak, jadian. Jadi jadi ide baru lagi. Nah, nanti kalau pameran jadi berbeda-beda gitu, Pak. Oke, oke, oke. Oke. Gitu. Nah, ini tidak ada di pertanyaan yang saya kirimkan Mas Bondan, tapi Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. saya rasa ini identitas atau karakter Mas Bondan. Warna merah dan coklat, Mas. Apa terpengaruh oleh Sri Lanka? Karena Mas Bondan Bukan. pernah... Oke, bukan. Silakan. Sebetulnya kalau warna merah pada waktu dulu itu, Pak, itu memang kesukaan saya itu warna merah. Itu dari kecil memang sukanya warna merah. Jadi pada waktu dulu saya kan desain interior, Pak, pada waktu itu. Nah, pada waktu desain interior, saya belum masuk ke dunia lukis. Belum. Saya masih bekerja di konsultan interior. Nah, dari konsultan itu saya belajar banyak, menulis dan lain sebagainya. Itu sebetulnya dari interior itu. Bagaimana membuat sebuah pembukaan pameran, terus bagaimana perincian harga dan lain sebagainya, supaya menjadi kayak seperti proyek. Saya bikin bahwa sebuah pameran atau lukisan itu seperti proyek gitu, seperti yang ada di interior desain itu. Perencanaan, terus scheduling dan lain sebagainya itu ada, Pak. Itu saya bikin. Jadi lebih rapi kalau misalnya dilihat dari. Nah,
pada saat itu saya mempunyai bukan mentor sih, bos ya, dari seorang desainer terkenal juga. Itu saya belajar banyak dari dia tentang warna. Jadi tentang komposisi warna. Nah, pada waktu itu saya belajar tentang color forecast. Color forecast itu tentang 5 tahun yang akan datang itu apa yang terjadi atau apa yang warna apa yang akan diungkapkan di situ. Nah, dari situ saya tahu, oh berarti mereka itu para desainer itu menentukan bahwa 5 tahun yang akan datang itu seperti apa, itu seperti rapat gitu, Pak. Yang akibatnya komposisi dan lain sebagainya itu sudah menyatu dengan saya karena setiap hari bermain dengan warna-warna itu. Nah, pada saat saya menerapkan di seni lukis, itu lukisan itu saya ambil biasanya itu komposisinya saya nggak mau yang lembut gitu. Saya kurang begitu suka lembut, terus saya biasanya biru, merah. Nah, gimana caranya? Tantangannya adalah biru, merah, ungu, kuning itu dicampur jadi satu, tetapi bagus. Nah, Bapak bisa lihat yang baru saja saya upload di IG tentang Imlek itu, Pak ya. Bapak lihat kan? Lihat, Nah, lihat. itu warna-warnanya itu kan nggak menyatu kan itu, Pak, warnanya itu. Warna kuning, warna ungu, sebelah sini, warna ini. Tetapi saya komposisi menjadi satu, tetapi orang lain kok enak ya gitu. Nah, seperti itu Pak sebetulnya. Nah, kenapa warna merah? Karena warna merah mungkin karena saya suka warna merah itu. Jadi apapun kan pasti ada warna merahnya. Begitu Iya, Pak. iya. Saya pikir karena project di Sri Lanka. Soalnya Sri Lanka lebih kuning, coklat, merah. Oh, salah satunya memang di sana juga. Kalau yang itu saya terpengaruh dengan itu, Pak. Yang Sri Lanka itu terlalu ornamen-ornamen itu. Ornamen-ornamen yang saya kan sukanya kriwil-kriwil gitu loh nganunya. Ornamen-ornamen yang ada di sana itu memang agak terpengaruh juga. Membuat semuanya ornamen gitu. Nah, sebetulnya ornamen-ornamen yang ada di sana itu kan terpengaruh oleh tradisi Hindu ya Pak ya, tradisi Hindu dan juga pengaruh arsitekturnya terpengaruh oleh Portugis pada waktu itu. Saya ke sana, pada waktu ke sana itu saya sebetulnya belajar tentang landscape itu Pak. Oke. Landscape dan juga sedang merencanakan sebuah hotel. Hotel namanya itu Galadari di sana itu pada waktu itu. Nah, Galadari Hotel sekarang menjadi hotel yang termegah di sana ya. Mungkin tetapi pada masa itu saya ke sana itu bersama dengan satu tim gitu, terus belajar tentang landscape itu namanya Bapak Jeffrey Bawa. Jeffrey Bawa itu salah satu landscaper dari dunia yang menjadi acuan buku landscape seluruh dunia itu, Pak. Saya ke sana, tetapi pada waktu itu beliau sudah nggak bisa berdiri ya, masih sudah dikasih kursi roda gitu. Jadi pada waktu ke sana ya dia hanya cerita, tetapi diterjemahkan oleh arsitek muda di sana. Ya saya belajar dari situ sih, gitu. Terus yang kedua memang saya beberapa kali ke sana. Yang kedua saya itu menjadi bukan pembicara tetapi menjadi asisten pembicara dari seorang arsitek ataupun desain interior yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia ke sana menjadi pembicara di sana, terus ya saya ikut untuk mensupport aja tentang ini gitu. Itu Pak yang sebetulnya gitu. Tetapi sayangnya pada saat 1 minggu setelah saya pulang dari Kolombo itu, Galadari Hotel itu ditabrak pakai mobil dan meledak ya Pak itu kan di lobinya ya. Itu 1 minggu setelah saya pulang dari sana itu untungnya saya sudah pulang di sini. Loh, Pak, landscape-nya Sri Lanka dengan Indonesia kan hampir sama Pak di Katulistiwa ya. Ya, di Katulistiwa, tetapi untuk buku arsitekturnya kebanyakan pada waktu itu ya Pak, tahun 90-an itu mengacu pada
salah satunya itu dari Jeffrey Bawa itu. Jeffrey Bawa itu yang Oke. tulisannya gimana saya kurang begitu paham. Kalau pengucapannya ya Jeffrey Bawa itu. Itu salah Oke. satunya. Ya landscape kayak yang ada di Bali itu, Pak. Kalau saya Ya, ya, lihat ya. memang saya ke sana juga seperti yang ada di Bali kok, hotel-hotelnya dan lain sebagainya itu. Tropical. Ya tropical gitu, Ya, antara tropical. tradisional dan tropical gitu ya, Dan gitu furniture-nya sih. kan furniture Jepara, Pak, yang dibawa ke Belanda ke sana, Pak. Oh, saya kurang tahu Mas. Oke, oke. Ya, jadi pada waktu itu Belanda bawa furniture Jepara Oh, ke malah Sri dari Lanka. sini ya? Iya, Oh, mhm sampai mhm. sampai sekarang masih ada yang tersisa Oh, ukiran-ukiran Jepara. mhm mhm. Oh gitu. Heeh. Iya iya iya. Oke. Terima kasih Mas Bondan atas waktunya, atas sharing-nya. Iya. Sangat luar biasa. Wow, amazing. Saya suka lukisannya, colorful Oh, terima sekali. kasih, Pak. Iya, heeh heeh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Selamat Ya, sore terima Mas kasih, Pak, Bondan. terima kasih. Ya, Ya, mari makasih, terima. makasih.